Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi gua telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan menceritakan kisah kejadian horornya waktu dia tinggal di salah satu rumah yang sudah lama terbengkalai. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Abah, sehat Wah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nih, dengan Abah siapa ya? Abah Nur. Abah Nur. Ya. Ini Abah Nur ini kan punya channel juga nih, Bah. Alhamdulillah punya. Kalau boleh tahu, Bah, nama channelnya apa tuh, Bah? Abah Nur Official. Abah Nur Official. Itu tentang apa tuh, Bah? Ya, sebagian tentang misteri, juga gaduh-gaduh lah. Oh, gitu. Berarti kalau misteri ini penelusuran juga, Bah? Ya, betul. Nih, teman-teman, kalau kepo bisa langsung nih klik ke channel Abah Nur. Nanti gue taruh di sini nih ya. Nih, Bah, cerita yang pada malam hari ini mau dibawakan tentang kejadian apa sih, Bang? Ya, kejadian masalah kehidupan saya ya sebenarnya. Tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau berbagi ini ya, berbagi apa namanya pengalaman hidup ya. Jadi dulu saya kan pernah istilahnya usaha, kemudian udah berkali-kali apa namanya bangkrut. Nah, yang ketiga kalinya bangkrut itu saya itu sangat fatal ya, sangat ini benar nol sekali, Sangat tragis waktu itu. ya. Lalu itu saya karena ngontrak pun udah nggak mampu waktu zaman itu. Oke, Bah. Dilanjut lah, ceritain lah dari mana aja. Jadi cerita begini dulu ya, saya ulangi lagi. Jadi saya menempati rumah yang udah berpuluhan tahun tinggal ya sama yang punya, karena itu emang punya perusahaan tuh. Rumah juga sangat besar sekali. Jadi rumah itu orang lewat kalau sudah maghrib itu udah nggak ada yang berani. Sepi balik tempat itu. Sepi sekali. Berhubung karena saya nggak punya uang untuk kontrakan waktu itu, karena usaha habis sekali, habis uang pokoknya titik sekali. Terpaksa sekali saya bawa keluarga saya ke tempat itu pun saya nggak izin karena yang punya kan orang jauh ya, nggak izin. Jadi apa cuma dia ngomong aja ke rumah itu. Lonong aja saya bersihin, emang rumahnya udah hancur sekali, semua keliling itu kaca-kaca udah nggak ada, plong. Nah, setiap saya, karena saya orangnya yang penting mau bekerja nih, kalau ikut buang pasir ini proyek saya ikut nurunin buang di proyek. Biasanya ada tripek yang bekas itu saya bawa pulang buat nutupin itu yang bolong-bolong itu sampai rapat, itu sampai rapi. Sudah rapi saya bawa keluar ke situ. Kebenaran istri saya itu waktu hamil yang ke anak keempat yang perempuan itu, sampai lahir di situ. Kan pernah ada 2 malam itu saya nggak pulang malam kerja itu, sampai ditemenin tidur sama penghuni yang di situ, istri saya. Istri siapa? Iya. Itu kalau boleh tahu nih sosoknya apa tuh? Perempuan Ya. Perempuan yang rambutnya merah sekali itu, atau orangnya cantik tapi merah rambutnya. Jadi yang saya paham ya, yang saya lihat itu, saya pun nggak ini ya, tahu begitu dari malam maghrib ke maghrib lagi. Untungnya ada orang yang ngerti ya, orang-orang situ ya, begitu saya dibilang udah meninggal, nah adalah orang tua datang ke situ, udah biarin jangan gini dulu, mungkin ada kelainan bagaimana gitu ya. Akhirnya benar, alhamdulillah sampai pas maghrib lagi itu saya sadar ya udah rame. Iya, tetangga-tangga, teman pemuda, bahkan pemuda sudah rame. Saya juga kaget ya pada saat itu sih ya. Waktu itu yang saya ingat itu ya, saya tuh masukin lorong hitam itu ya. Jadi masuk lorong hitam terus itu. Nah, begitu nyampe yang terang itu
itu ya semua segala apapun di situ ada. Contohnya Mas? Contohnya seorang yang sudah meninggal pun ada gitu. Gitu. Berarti kebuka tabir gitu. Ya. Nah waktu itu saya baru ngelihat itu adalah sosok orang tua ya, narik ke saya, udah kamu jangan ke situ. Dia bilang. Itu lama loh, satu malam apa? Satu hari satu malam tuh ya, berarti kenanya itu. Itu saya ditarik pulang, ya itu saya sadar. Itu sadar, orang itu udah rame sekeliling kita. Ada apa ini? Bingung gue ya. Bingung. Bahkan besoknya saya main ke depan ke tempat tongkrongan gitu ya. Saya tidak, katanya kamu udah meninggal gitu. Sampai begitu orang-orang itu Ngomong gitu. iya, katanya kamu udah meninggal. Wah, enggak, saya bilang ini gitu. Itu saya sampai mengalami begitu. Dan juga sampai nggak lama lagi kan terus yang punya tanah datang juga. Terus saya minta izin, Pak, saya kan nggak punya tempat tinggal. Ini orang sangat besar sekali lah. Akhirnya bagaimana andai kata ini rumah saya urus, Pak? Alhamdulillah dipersilahkan. Ya udah, terus nggak apa-apa kalau kalian ya. gitu. Ya disitulah saya alhamdulillah dapat keberkahan, mulai istilahnya ekonomi mulai berjalan lagi. Karena waktu mana saya itu orangnya nggak gampang nyerah gitu ya. Ada seorang usaha kerja, apapun itu kerjanya penting halal. Ya itu alhamdulillah sampai saya emang dia punya tanahnya lega itu. Terus saya suruh kerja di situ. Alhamdulillah kasih kerjaan di rumah itu. Enggak di tanah itu. Karena tanah itu kan produktif ya, mau dibikin apa gitu kan. Sampai dapat 1,5 tahun di situ saya kerja. Nah di dalam 1,5 tahun alhamdulillah saya bisa usaha lagi tuh, bisa kebeli mobil lagi di situ, kebeli mobil lagi, bisa usaha lagi, alhamdulillah. Nah sampai istilahnya waktu itu sampai bisa jual beli mobil segala itu, jual mobil second itu yang jelek-jelek itu, alhamdulillah di situ saya. Sampai istilahnya tahun berapa itu 2004 itu ya, 2004 itu saya pikir ya apa namanya, emang saya udah tua gitu, di mobil juga udah capek gitu ya. Ya itu saya mulailah apa nih saya kerja. Nah saya mulai buka lapak rongsok itu di sono ya, di depan itu saya nyewa tanah, buka lapak rongsok. Untuk itu karena apa namanya kemarin tuh corona ya, bangkrut lagi tuh. Iya, bangkrut lagi. Terus bangkrut, udah saya jadi security. Sampai jadi security segala saya. Apapun kerjaan yang penting halal saya. Tapi ini Bang, tadi kan aku cerita tuh di rumah itu kan ada perempuan tuh ya. Ya. Itu kalau lu tahu ada sosok lain ya selain perempuan itu? Di situ banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan sampai kemarin sampai mau di apa namanya, kan kemarin sempat mau dibikin perumahan ya, karena memang kemarin dari pihak kontraktornya nggak beres, akhirnya dipakumi lagi. Itu waktu itu juga banyak benar makhluk-makhluknya, bahkan lagi beko lagi kerja ini ada pocong di atas Beko ya? di atas beko. Itu Jelas itu yang real. yang lihat cuma siapa aja apa dari Banyak orang. banyak orang Bahkan ada yang nemu ular itu ya, kan ular sancanya itu banyak sekali tuh ya. Itu dapat tuh ceritanya tuh, karena itu kan dibersihin semua kan, orang ilalang bawa tinggi kan. Waktu saya di situ bawa ilalangnya tinggi. Itu nemu ular dijual. Nah dijual, orang itu yang jual ular itu nggak bisa pulang, ke rumahnya, kan diantarin ke Parung Panjang kalau nggak salah itu nggak bisa pulang. terus Akhirnya ya alhamdulillah ada yang kenal, terus jemput bawa pulang, terus kembali lagi ke ular itu. berarti bukan Ular biasa ya? sembarangan. Jadi situ banyak soal misteri itu banyak sekali. Terus ada yang namanya yang saya ini ya, ini cantik ya. Mungkin
perempuan itu. Iya. Itu paling kaya. Paling kaya. Jadi sampai sekarang masih legenda. Oh, berarti ini si Nijanti ini sosok makhluk halus ya? Makhluk halus. Tadinya seorang tuan Ya, tanah. Dulunya perempuan. Makanya dia tuh banyak yang penduduk situ banyak yang inilah, banyak yang lihat gitu. Bahkan saya sendiri juga sering lihat, apalagi begitu itu di saya rumah itu kan bikin pos security ya. Saya kan otomatis digeser itu karena saya alhamdulillah saya dikasih di situ karena rame. Sekarang dibongkar perumahan kan karena saya di situ mungkin karena saya yang jagain kan, akhirnya suruh warung saya di situ. Nah pas warung itu ada makam belakangnya itu namanya Nyi Saprah itu. Udah begitu itu sampai bosan saya, asal mau maghrib udah pasti duduk di situ ketawa. Bahkan itu yang Nyi Saprah itu dia terkenal paling galak. Kuntilanak paling galak. Ini kalau boleh tahu nih galaknya galak kenapa tuh? Dulunya kata orang situ itu meninggal pas lahir. Lahiran, posisi anaknya si dalam itu meninggal. Tanya gitu ya. Tapi emang pada kenyataannya emang benar gitu. Udah begitu sampai saya bosan ceritanya. Dibakarin ban gede itu kan apinya gede bener ya. Itu nggak ngaruh sama dia. Nggak pergi dia? Nggak pergi. Cuek aja gitu? Cuek ya. Nanti kalau habis maghrib bunyi nih, nanti jam 1 malam bunyi lagi. Dia bunyinya ketawa. Ketawa. Jadi ini mah saya iseng-iseng ceritanya. Saya ke bengkel elas ceritanya. Kan orang elas biasanya ada tai-tainya tuh las-lasan. Iya, gitu kan. Itu saya bawa segini, saya ngumpulin itu. Ke bengkel saya kumpulin itu. Itu saya juga nggak tahu kata siapa, kok saya kumpulin aja. Kalau ditimpuk pakai batu mah nggak bakalan ngapa-ngapa kata saya. Ini mah kan awalnya panas kata saya. Saya hanya punya insting ke situ doang, feeling gitu. Ini awalnya panas kata saya. Walaupun nggak sakit panas kata saya. Gak mau bilang tuh begini. Begitu mau maghrib, tahu itu, itu saya baru begitu. Disitulah sampai anak saya besar enggak bilang sama sekali gitu. Wah pokoknya sangat ini di situ banget. Aduh sampai sekarang pun ya udah rame kayak kemarin itu ya. Itu bangku kadang dibalik-balik di situ. Masuk ini? Iya. Itu Bang, kalau boleh tahu nih, terus selama proyek ini memakan korban nggak? Enggak. Oh jadi cuma ada penampakan itu Ya, aja? penampakan doang. Intinya kan kalau di situ ya satu ya tata krama ya, atau orang yang tata krama. Bahkan dulu mau disedot itu kan dulu banyak danu-danu ya, mau disedot pun ya dia dengan istilahnya ada tata keramanya selama ini ya alhamdulillah. Bahkan saya ularnya aja itu ya yang namanya itu danunya itu kan kayak lebih luas dari lapangan itu ya. Itu saya pernah lihat mata saya sendiri nih, ularnya tuh panjangnya sepanjang danu itu. Gede itu udah nggak ngerupa ular, udah lumutan itu ya. Udah lumpuh gitu. Udah lumutan. Nah ada temen saya di situ karena dulu emang jalannya bagus, walaupun ini jalannya bagus ya, emang dulunya kan perusahaan ya sebelum bangkunya jalannya bagus. Nah dulu buat nyuci pasir di situ. Saya ngelihat ular waktu itu ya itu lagi nyuci pasir kan pakai selang dimasukin ke danunya itu kan pakai selang yang gede, pakai pipa itu yang gede itu. Jadi masukin ke danau. Nah pipa itu dinaikin sama ular itu, ditaikin itu, tindihin itu kan mampet itu. Nah naik ke atas. Nah yang punya ini cucian pasir ada, Mas coba tuh lihat itu, saya mah takut pada dia kan. Udah begitu saya lihat di bawah, ya itu ternyata saya pikir kayu kan, saking gedenya itu, saking gedenya saya pikir kayu, ternyata
saya nanjak, udah orang yang punya itu udah pulang aja dulu lah. Lu kenapa? Udah pulang aja. Akhirnya lu pulangan. Begitu balik lagi ularnya emang udah turun lagi kali ya. Itu panjang sekali ularnya. Apa namanya? Biasalah anak muda dulu kan suka main-main ini ya di air itu ya. Dia itu sampai ke bawah itu, masuk ke bawah itu. Jadi katanya di situ ada istana ya. Ada istana. Memang di situ yang saya lihat kan ada istana. Pokoknya paling serem nih. Paling serem. Mungkin ya aneh kata konten sangat luar biasa lagi. Iya, benar. Di situ juga banyak cerita di situ ya. Bahkan saya kan pernah itu. Jadi di situ ada dua golongan ya. Jadi dalam arti golongan itu ada yang makhluk yang tinggi-tinggi, udah gede gitu. Ada yang pendek-pendek tapi tua. Itu tempatnya beda-beda. Kayak beda wilayah gitu. Ya beda wilayah. Jadi kalau yang pendek pada sebelah sini karena waktu itu kan saya pas mau mati suri itu. Sesudah waktu itu mati suri itu. Yang namanya kinclong itu yang nempatin yang di rumah itu namanya kinclong itu. Kinclong. Iya. Jadi orangnya kayak orang Belanda, putih, rambut merah. Bahkan adik saya datang dari Jawa cuman sehari doang. Siang-siang diajak ketawa di situ. Namanya kinclong. Iya. Itu wujudnya bener wujud. Oh, dia sih nggak jahil tapi Nggak jahil. cuma nampakin aja. Iya. Sampai ke saya, Anur, kok berani sih di sini? Gitu. Karena emang di situ terkenal ini. Jadi nyata yang saya lihat itu di situ tempat pertemuan. Yang saya tempatin itu tempat pertemuan dari makhluk-makhluk dari mana. Nanti saya tahu dari situ pernah saya tidur nggak gitu. Kalau saya emang rumah saya emang tempatnya tempat angker. Jadi saya itu benar-benar kalau malam itu nggak pernah gitu jagain keluarga saya. Ya di situ saya duduk kadang di bangku. Emang itu rumah itu kan ada kamarnya ada 5. Berarti kan saya gedenya kamar mandi. Itu rumah gedung ya. Gede banget rumah gede. Jadi potongan kayak joglo kan. Potongan joglo. Gede banget. Nah, jadi kalau malam itu saya dari di atas jam 11 ke bawah itu sampai subuh itu saya duduk aja jagain istri, anak, tidur gitu. Iya. Tapi ya selama itu alhamdulillah. Bahkan saya yang kayak tadi saya bilang, saya kerja nggak pulang pun ditemenin. Itu Aman-aman aja. Ya? aman. Untungnya nggak usil nih ya si Iya. perempuan ini ya. Sampai ini istri saya pun pernah gitu ya. Ini walau alam itu ya. Tapi ya emang kenyataannya begitu. Itu ada tuyul liar di situ. Sampai istri saya itu suruh dikasih, suruh milih tuyul sama yang punya. Kalau kamu kepengen kaya, pilih yang bagus tuh, yang kamu mau. Ada yang gede, ada yang kecil. Itu istri sampai tawarin begitu. Sampai ditawarin begitu di situ. Itu pokoknya ceritanya itu di situ sangat ini benernya. Aneh ya. Aneh, Tapi nyata ya. bener-bener nyata. Ini mah bener pengalaman saya. Mungkin andai kata ini orang pun banyak yang tahu lah di situ saya. Jadi bener-bener di situ soal mistiknya luar biasa. Sampai istri saya kan, wah nggak mau jelek, ada yang bagus juga itu tuyul rupanya bagus itu ya. Tapi yang saya tahu itu tuyul ternyata tuh nggak ada ininya. Belahan ini. Iya, Dia rata. iya rata, dia nggak ada. Gitu, rata. Pernah kan saya kadang-kadang istri saya, Pak, masa ya saya dikasih tuyul ke saya kan? Wah kamu mengaco kali, padahal saya juga tahu di situ ada. Emang pernah saya ngeliat kan. Kalau maghrib itu dikira anak saya yang kecil yang bungsu itu kadang lari-lari gitu. Ternyata itu anak saya di dalam. Ternyata itu tuyul. Gitu saya pengen jelasin, bener nggak sih? Ternyata bener itu. Yang di rumah yang tempatin saya ada 2. Itu ada 2. Dua anak sama Iya. tuyul itu.
itu bukan kuntilanak ya. Yang saya lihat itu bukan kuntilanak, kalau yang itu ya, yang namanya kijelem. Jadi kayak sejenis siluman, kayak jenis siluman sih, tapi cantik gitu. Kalau yang namanya kuntilanak kan dari ininya beda gitu ya, Lawannya ya. kawan. Kalau ini enggak, bentuk manusia, cuman berbeda, rambut merah tua, rambut merah. Berbeda jenis lah. Ya, gitu. Jadi yang saya tahu kan kalau namanya kuntilanak itu berbeda. Yang makhluk di situ itu yang kalau sejatinya makhluk itu kan, yang saya tahu tuh hancur gitu ya, kebanyak hancur kan dia utuh, utuh gitu. Kalau Nggak ngewujudin muka seremnya dia. enggak ngewujudin muka serem gitu, enggak. Biasa kayak manusia, cuman bedanya ya gitu doang lah, rambut merah. Terus ya emang serem sih, tapi cantik gitu ya. Yang ngilangin ini ya karena dianya wujudnya bener, terus cantik, jadi nggak takut gitu ya juga kan. Kalau beritanya hancur kita juga Iya, takut ya. takut lah, lari saya juga gitu kan. Nah, mungkin hanya begitu ya Bang Gol, ini cerita hidup saya. Mudah-mudahan buat teman-teman ini ya ada manfaatnya. Ya karena waktu bagian ini ya masalah kehidupan. Gitu. Terima kasih Abah ya. Ya, Udah berbagi sama-sama. cerita di Malam Story. Banyak juga nih pengalaman dari kisah misteri dari Abah nih. Yang kita contoh, ambil baiknya, Ya, buang buruknya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah.